Kalau kemarin saya bahas luarnya bootstrap, sekarang kita bahas varian bootstrap yang apa yang ingin kita gunakan. Karena pada dasarnya setiap varian itu punya cara penggunaan yang berbeda, seperti ya, mulai kelasnya dan lain-lain itu. Tapi ada beberapa memang aturan itu ada yang secara global memang akan dikenali di seluruh bootstrap, gitu ya. Ada memang yang aturan itu berlaku di seluruh bootstrap, ada juga yang hanya di bootstrap tertentu aja berlakunya. Kita bisa gitu. Ini ya nanti akan kita gunakan dua bootstrap di sini. Namanya Atlantis Light Master. Oh yang pro ya, nanti bisa tak kasih lewat saya atau lewat bahan nanti bisa. Ini yang versi free ya, versi free untuk education ya. Kalau yang pro itu bayar berapa dolar? Saya cari yang pro tapi nggak bayar sih bro. Ya cari orang yang pernah beli di sale itu enak. Ini contohnya. Jadi yang kita bahas itu adalah yang PKF. Kalau bisa PKF, front end-nya itu sama, bisa, pasti bisa, karena basis bootstrapnya sama, aturannya sama, cuma beda tampilan gitu. Jadi front end-nya juga pakai bootstrap sama, tapi kalau bisa PKF itu pasti bisa front end, karena lebih kompleks di PKF. Ini contohnya ya, ini Atlantis Light Master. Jadi fiturnya banyak, kita bisa manfaatkan ini macam-macam deh. Ini ada escape-nya ini ya. Oh, dilihat berapa? Nah, ya, tadi kayaknya kosong ya. Saya nggak pakai lagi. Oh, pakai lagi. Oke, kemudian pakai. Oke. Ini ya contoh ya. Contoh ini namanya bisa seperti ini. Ini apa misalnya master. Tiap varian beda-beda apa yang ditawarkan gitu ya. Ini yang ditawarkan menurut saya sih kemudahan sama kecepatan itu oke. Jadi misalkan patternnya ya standar sih patternnya lah. Color pesan kalau misalkan habis nyimpan berhasil itu berhasil atau error info ini kan contoh artinya ini kan bisa diganti nanti, tapi dia sudah support yang seperti ini. Coba ya error tadi ya kan tulisannya aja kan diganti sendiri kan nanti kan ya. Ini ada yang konfirmasi semua macam lain dan ikonnya juga support banyak, ada ini. Jadi kalau ingin belajar bootstrap yang pertama terutama yang varian, ini kan varian, kamu harus punya ininya, harus punya filenya ini loh. Karena pada dasarnya ini kayak kamus. Jadi saya ingin bikin tombolnya ini gimana? Lihat di sini skripnya ada. Jadi anggap aja ini kamusnya. Nanti kita contohkan yang main script nanti ya. Tunjukkan teorinya dulu, jangan teori yang intinya apa yang ditawarkan sama si ini itu menurut saya bagus. Dan filenya juga agak kecil. Ini sekitar 22 mega. Ada yang sampai ratusan mega juga. Yang software saya. Nah, tentunya kan begini. Lalunya ini saya suka salah satunya. Jadi menunya itu tidak memakan tempat serius. Jadi kan makan tempat ya. Menunya ini kan di sisi kiri makan tempat, tapi dia juga punya yang menu yang overlay. Overlay itu
menunya itu baru muncul kalau nah, tapi dia nggak memenuhi tempat ini di atasnya. Oh, di depannya. Nah, jadi nggak mangkas kontennya. Ini yang saya suka. Jadi dia nggak mangkas konten itu. Kontennya full satu layar gitu kan, menunya bisa type. Ini itulah. Kita selesai. Oke, ini Postgres varian Atlantis. Nah, dari cara bikin tombol, cara bikin form, ini contoh formnya. Bisa centang gambarnya, alatnya, pilihan seperti ini. Ini kan lebih baik dibandingkan ini. Ini kan yang standaran biasa, Membosankan. nah, tapi kan ada yang lebih baik ini. Makanya kan ini kelihatan lebih itu kan. Ada yang lebih tidak lainnya gitu kan. Nah, di sini ada memang aturan yang hanya berlaku di Atlantis ini, ada yang berlaku di semua Postgres. Jadi di Postgres jenis apapun aturan ini berlaku. Tapi ada juga aturan yang hanya di sini aja berlakunya, karena namanya varian itu ada yang dimodifikasi sesuai kebutuhan. Jadi nggak di Postgres ini ada. Contohnya seperti ini. Jadi pada dasarnya Postgres itu layoutnya ya, bilang layout. Layout Postgres itu didasarkan pada row dan jadi dasarnya Postgres itu dari row dan kolom. Row itu baris, kolom itu kolom. Contohnya bagaimana? Seperti ini. Contoh yang pertama, contoh. Ini berarti dibagi dua kolom kan? Kotak ini dua kolom. Kalau kotak bawahnya dua kolom juga. Tapi yang ini satu kolom. Row itu satu binian. Ini satu row. Dua kotak sejajar ini satu row. Ini satu row lagi, berarti ini pakai dua row ya. Ini satu row lagi, tapi satu kolom aja. Kalau ini dua kolom, kan kelihatan dua kolom ya. Ini dua kolom. Ini tiga kolom satu row. Ya gitu. Ini satu row dua kolom. Seperti itu dan seterusnya. Semua Postgres itu basisnya adalah row dari kolom. Blog-blog yang ada di internet, situs-situs, kalau artikel itu pasti dibagi kolom ya. Artikelnya satu kolom, mungkin belakang itu navigasinya apa. Kan seperti itu colaknya. Ya, karena pada dasarnya memang seperti itu. Contoh yang lain, model yang ini kan satu baris dibagi 4 kolom, satu row. Kali ini satu row satu kolom ini. Kalau ini jelas kelihatan pembagiannya. Ini satu row. Nah, oke. Ya, oke. Lah dalam Postgres satu row itu maksnya satu row itu maksnya 12 kolom. Kalau kita mau Postgres ya. Semua varian Postgres sama, satu row maksnya 12. Ini saya bicara yang asli di Postgres semua ya. Jadi satu row itu maksimal 12 kolom. Kalau kasusnya seperti ini, kan jadi 4 kolom. Berarti satu kolomnya menempati berapa satuan? 3 berarti ya. Berarti ini 3 satuan, 3 satuan, 3 satuan, dan 3 satuan. Kalau ini dua, paham ya pembagiannya ya? Dalam Postgres kolom itu kalau row itu pakai kelas namanya row. Kalau row ya, kelasnya nama row. Kolom itu tidak akan berlaku ketika tidak di dalam row. Kolom itu berlaku ketika di dalam kelas row.
Kalau kolom sendiri nggak jalan, tapi kolom itu bisa jalan ketika di dalam kelas row. Ya. Ini kelas row kan. Nanti kalau kelas kolom, untuk kolom itu kelasnya macam-macam, tergantung kondisi. Ada ini. Kerjakan itu. Kolom break. Boleh. Kolom Oh, full, tandanya full, kelas full. Ada ada full SM, MD, LG, XS, XL. SM itu berarti kolom small, artinya aturan kolom itu akan berlaku ketika dibuka pada layar yang kategori small. MD itu medium, LG itu large, XS itu extra small, sama XL itu extra large. Karena perangkat yang membuka website itu bisa handphone ya, bisa laptop pakai browser ya, dan tiap laptop itu punya resolusi masing-masing. Ya, makanya ada MD, ada XM, ada LG. Contoh seperti ini. Kalau saya punya kayak gini, berarti kolom ini akan diberi satuan 6 ketika layar yang membuka itu masuk kategori small. Ya. Jadi formatnya seperti ini atau seperti ini. Jadi dia akan lebarnya itu 12 satuan ketika dibuka di layar yang kategori small. Ya, seperti itu. Ini kalau SM, MD, LG. Itu juga dengan MD. Misalkan ini, dia akan kolom ini akan sebesar 4 satuan ketika layar yang dibuka itu masuk kategori medium. Ada juga seperti ini kolomnya. Ini akan bernilai 6 satuan ketika dibuka layar dengan lebar apapun. Lebar apapun ya, saya bilang. Pokoknya lebarnya seberapa ya dibagi, dia menempati 6 satuan. Contoh yang ini. Kelas itu kan bisa lebih dari 1 ya. Berarti saya ambil contoh yang ini 1 ya. Dia akan menempati 12 satuan ketika layarnya small, tetapi akan menempati 4 satuan ketika layarnya jadi medium. Ini coba dipahami dulu. Yang ini. Kenapa pada seperti ini? Karena untuk responsiveness. Apa responsiveness? Yang bisa menyesuaikan lebar layar. Tampilan website yang akan menyesuaikan dengan layar yang dibuka. Jadi dia bisa kecil, bisa lebar tanpa merusak layout yang sudah disusun. Ini gunanya buat itu. Contoh kayak ini. Yang bisa jadi contoh itu yang sistem. Ini contoh. Ini contoh. Layar large itu dikategorikan ketika sudah mencapai 992 pixel. Nah, kategori large medium kadang di tiap beberapa varian beda-beda. Ada yang kalau ini itu pakai standarnya 992 pixel, dikatakan large. Kalau medium 768. Small itu 576. XS berarti di bawahnya ini. Jelas bahwa ini kategori XS. Kalau di atas ini kategori XS.
Contoh, kasih contoh. Ini kategori layar masih apa? Ini kategori extra large. Nggak selalu extra large loh ya. Tergantung laptopnya. Laptop yang buka bagaimana? Kok saya bilang extra large? Ya karena saya tahu ini kan laptop saya. Tahu dari mana pembuktiannya? Resolusi yang saya pakai itu 1920 kali 1080. Ini kategori Full HD. Ini biasanya layar laptop kadang nggak sampai sekian. Biasanya paling mentok di sini. Biasanya ini. Sebenarnya ini atau ini biasanya standarnya. Tapi ini tembus segini. Karena yang lain saya beda. Ini touch. Touch itu lebih lebar. Resolusi lebih rapat. Screen. Nah, ini contoh. Ini masuk kategori extra large. Kan 1080 ya kesininya. Berapa? Sorry. 1920 ya. 1920. Padahal di sini sudah dikategorikan bahwa large itu sekian. 992. Ya. Nah ini ya pasti sudah masuk kategori ini punya saya jauh dari ini. Ya. Ini extra large. Coba saya kecilkan ya. Contoh, lihat perubahannya. Ya. Ya kan? Ini kan settingannya full XL4. Dia akan jadi 4 satuan ya per kolomnya ketika di layar XL kan gitu ya, layar XL ya. Tapi kalau dia sudah nggak XL layarnya, dia akan jadi kayak gini kan? Oh. 12. Kenapa kok 12? Karena defaultnya kalau nggak setting jadi 12. Ya, dia nggak setting, jadi akhirnya 12. Ini tetap karena masih kategori large kan ini. Ini loh. Saya kecilkan lagi jadi medium, nanti ini berubah. Nah, dan nanti lagi. Yang tadinya large sekarang jadi 12 karena sudah nggak large layarnya, tapi medium. Ini tetap. Nanti nunggu sampai dia jadi small gitu kan. Nah, small ini tetap. Karena dia kategori small, ini sudah masuk seperti ini. Itu ya. Ya Pak. Ini responsifnya. Dari mana? Ya dari penggunaan kelas ini tadi. Ya, oke, pertanyaannya gini. Pertanyaannya ya, gini. Kalau saya setting sebuah div itu pakai tool ini, berarti kalau dia ketemu kategori ketemu kategori small itu jadi 12. Ini kan nggak saya setting untuk settingan small ya, hanya medium aja ya 4. Tapi kalau kok layarnya small karena nggak ada pengaturan di sini, maka secara defaultnya dia akan diambil 12. Kayak ini tadi kasusnya. Langsung jadi 12 ya, modulasi full gitu ya. Nah pertanyaannya gini, kalau dia ketemu large jadi berapa ini? Kan nggak tak setting juga. Kenapa untuk 4? Kan nggak tak setting, soalnya 12. Ya 12, oke. Ada yang sepakat 12? Sepakat 12. Dasarnya tadi saya bilang bahwa kalau tidak setting, itu larinya diambil defaultnya 12. Itu ya. Ya, ada yang pendapatnya lain? Enggak. Salah. Harusnya 4. Soalnya kan Layarnya lebih lebar, jadi harusnya mengcover 4. Jadi bootstrap itu cara kerjanya gini. Ketika ketemu layar di atasnya, maka yang dipakai tetap sama sesuai pengaturan yang terdekat. Tapi kalau layar itu lebih kecil dari pengaturannya, maka dia jadi 12. Kalau tidak disetting. Ya, contoh ini aja loh pembuktiannya. Iya. Ini tadi kan sudah buktikan. Berarti langsung. Contoh ini ya, MD ini kan 4 ya.
MD kan di sini settingan 4 bisa baca ini aja lah. Karena MD-nya karena sekarang small, dia kan jadi 12 ya. Karena small di bawahnya MD. Kalau saya jadikan MD, ya jelas jadi 4 kan. Tapi ketika saya lanjutkan sampai lab dan extra lab, dia kan tetap 4. Oh iya. Ya, berarti maksudnya 4 ini akan berlaku MD ke atas. Betul. 12-nya itu MD ke bawah karena nggak disetting ya. Kecuali kalau saya gini full SM 6. Nah, yang dipakai ini nanti akhirnya bukan lagi 12 karena ada settingannya. Tapi kalau nggak disetting, ya berarti dia 12. Itu maksudnya. Dasarnya kan dari situ responsifnya. Responsif dari ini maksudnya. Tanya. Oh, pertanyaan lagi. Oh, pertanyaan. Tendang Oke, kan? Pak. No, salah. Ya, oke. Kalau yang ini tadi berarti apapun kondisinya tetap. Nah, kalau gini nggak ada aturannya, nggak ada angkanya, jalan-jalan. Tetap 12. 12. Ayo, ada lagi yang 12, yang lain 12. 12. Sepakat 12? Sepakat. Sepakat, Pak. Jawabannya tergantung. Enggak selalu 12. Bisa 6, bisa 2, bisa 12. Kenapa Pak itu? Apa? Otomatis. Dia akan membaca di dalam row itu ada berapa pool. Kalau ada 2 pool, berarti masing-masing nilai 6. Contoh kayak gini, kalau script ya, kalau script seperti itu. Nanti kalau kamu belajar ini script ya pas praktek ya. Iya, Pak. Di kelas, tulisnya standarnya gini. Paham ya untuk bisa nulis mana? Di kelas full. Kan gini aja ya, tak tutup ya. Kita copy. Ini berarti ini masing-masing bernilai 6 karena ada ditemukan 2 pool di dalam 1 row. Kalau saya kasih 3 Berarti 4. berarti masing-masing 4 ya. Nah ini Yang 1 6 yang sisanya otomatis, Pak. 3. Yo sisi ini sing Itu yang 12 dulu kok. kecuali dari sini. Ayo. Saya ya, Pak. Paling ini. Jadi tetap di Ya udah, sing kolom pertama itu kok boleh. Sing kolom kedua kan ketiga. susah sih saya kan belum semua. Nah, itu Ketemu. ini 6, ini yang sisanya juga 3. 3 sama 3. Ya, iya. Dasarnya dari sini loh Bos Ram, ini kudu mateng dari ini. Soalnya nanti hubungannya sama responsiveness biar enggak rusak layoutnya. Dan nanti kalau belajar Android juga ketemu Bui lagi, tapi beda. Beda bahasa. Tuh, hampir mirip. Cara kerjanya sama, cuman kelasnya beda. Ya, nanti hitungan juga beda. Jadi contoh kalau F7 itu nggak pakai 12 tapi 100 kolom. Oh, maksudnya kelasnya. Jadi mainnya ya 40, 33. Kalau ini kan 12. Nah, kenapa kok ini 12? Ada ternyata walasnya kenapa pakai ada 12? Bukti Pak. Saya juga penasaran dulu itu. Saya pas belajar itu kan nggak ada ya. Zaman saya belajar komputer nggak ada abstrak ya. Saya belajar sendiri. Kenapa kok 12? Saya penasaran juga. Ternyata alasannya 12 itu angkanya bisa untuk membagi angka-angka umum. Rata-rata website itu kolomnya 4 atau 3. Ya kan? 4 kolom atau 3 kolom. Kalau 12 kan bisa. Dibagi 2 juga bisa. Bagi 3 bisa, bagi 4 bisa, bagi 6 bisa.
Jadi pembaginya itu lebih bervariasi, makanya pakai angka ini. Angka 24 juga bisa kok. 12 kan dasarnya dari 12. Model. Diambil yang terkecilnya maksudnya. Oh, yang terkecil. Ya. Jangan lupa, jangan lupa. Kenapa nggak 15? Nah, kalau Nggak bagi bisa 4 dibagi bisa, dua. bagi 3 bisa, 2 nggak iso. 12 itu angka yang dirasa lebih banyak membagi untuk layout. Karena saat itu umumnya itu kalau nggak 3, 4. Maksudnya 6 itu ya karena kebetulan aja bisa 6. Ini ya. Intinya ini nih kalau misalkan saya tulis ini ya apa ya nggak masalah karena apa namanya pokoknya kalau di jumlah itu 12 sebenarnya gitu. Nah kalau ini saya gini Pak, dan ini nah sisi itu nanti so jadi Yang satu keempat. baris gini. Jadi 6, 4 kan bolong. Satu di bawah ini 6. Buatan 6, 4 di bawah. Kalau ini bisa. Kalau tak balik bisa auto, tapi kalau layoutnya seperti ini nggak bisa auto. 6, 4 ya kali tambah 6 kan nggak mungkin bisa di bawahnya, jadi ada yang ubah jelek. Tapi kalau 6, 6, 4 bisa. 6 kan auto, ketambahan 1, 4 di bawah. Tetap 2 baris tapi tidak auto. Lebih kelihatan step. Ya dibanding 6, 4, 6 Purwan, Fotonya itu itu ya. Tapi kalau emang pingin bagi rata ya pakai full aja ya. Tapi nggak selalu bagi rata itu bagus. Karena kadang kita cek potong. kadang perlu ada tulisannya panjang. Ya makanya pakainya ya tadi disarankan pakai full SM kayak gitu. Jadi kita setting bahwa kalau small itu sekian gitu kan. MB-nya sekian dan lain-lainnya seperti itu. Berarti ditulis. Berarti sampai LG. Nah juga, jadi misalnya gini, kalau misalkan di kondisi apapun 4, ya full MD 4 itu cocok. Ketika small 12, Iya. ya itu kan modelnya paling kalau laptop itu rata-rata mainnya di medium sama large biasanya. Jarang yang extra large kecuali tipe-tipe tertentu memang yang resolusinya gede itu bisa. Tapi kalau tetap istilahnya kalau bisa dimaksimalkan tetap ajam Tetap iya tetap ikut. Jadi MD yang dimainkan MD sama large itu yang sering. XS ini pun juga jarang banget ya, tapi ada jarang banget karena layar HP sekarang rata-rata itu small, nggak masuk kategori XS. XS itu mungkin zaman dulu. Layar HP yang zaman dulu yang resolusinya terlalu kecil itu pakai XS. Oh, zaman-zaman dulu layarnya kecil-kecil itu XS, tapi sekarang sudah di SM. Jarang ya. Cek. Kondisi ratusan. Ya. Sebagai elemen, oke, gimana caranya? Cara awal beda-beda. Klik kanan, ini spek. Nah, terus ini ya atas ini tak? Ini tak? Kan panahnya ini, kan yang di blok ini. Kan ini klik ya. Ini terus. Kan ke bloknya di sini. Ada titik-titiknya itu di depan Yang ada yang di kodenya nanti Pak. ini. Sebelahnya lagi Pak. Terang kanan nggak? Kelihatan Pak. Sebelah sana. Kiri-kirinya jenengan. Lagi Pak. Ini. Sana ini. Kanan saya tak? Ini. Nah, itu kan kayak ada tombol buat perpanjangan. Oh, ini Pak. Ini. Yang titik jari Bapak. Tiga itu loh, Pak. Yang di tengah-tengahnya I. Pas Jenjang itu loh Pak.
Bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya belok biru. Oh, Nah, biar ya. kelihatan jelas. Kita tulisannya before. Ya di kopi yang Yang before. enggak yang I sampai tutup I, Pak. Ini sampai tutup I. Iya. Ya, salah. Terus oh dari Banten berarti. Dari Banten. Oke, gini ya. Tekniknya itu banyak sebenarnya. Jadi gini, teknik yang dilakukan secara dasar untuk dia belajar buku. Tapi kalau udah expert itu ada cara yang lain untuk expert. Nah, itu caranya. Jadi gini. Ini kan ini ya, perikanan ekspektasi kan. Oke, itu cara ketika kita sudah mahir sebenarnya. Ya, karena kan lihat di sini, contoh gini, kenapa saya bilang gitu? Kata-kata before ini di sini tidak ada. Kamu pasti akan bingung nanti kalau masih awal. Before ini apa? Jadi cari kata-kata before itu enggak ada. Ya karena ini adalah efek ketika sudah dijalankan. Jadi skrip yang sebelah kanan ini adalah skrip yang running ketika jalan, bukan skrip mentahnya. Makanya akan ada beberapa tambahan yang tadinya di sini tidak ada, karena ini adanya ketika run. Before contohnya, nanti kamu akan bingung, ini before itu tenang, ya kan tidak ada. Iya. Nah, setelah diklik mungkin jadi after ya, mungkin ya, saya tidak tahu. Ya, ini efek-efek CSS kalau setelah diklik tombol itu berubah apa, kayak ada apa, warnanya gradasi muncul atau gimana kan kita tidak tahu. Nah ini ya gitu. Memang bisa, tapi kalau lihat ini nggak mungkin soalnya ini icon dong. Kan butuh saya apa? Tombol ya. Berarti harusnya ini, kamu lihat, kalau saya arahkan sini kan yang keblok cuman klik tombol. Kalau saya arahkan atasnya, itu tombolnya kan. Berarti sebenarnya dari button sampai ke tombol ya. Oke, ini cara kalau sudah mahir, saya bilang sudah mahir. Pakai ini, karena saya nggak nyarankan ini untuk di awal karena apa? Ada nilai-nilai tertentu yang masuk ke sini, yang tadinya ada. Kalau untuk awal, caranya seperti ini. Nah, di dalamnya tidak ada masalah, ya. Fine aja. Cara saya gini. Ini kan ada kata-kata icon. Ini kita copy aja. Copy. Kan masuk text source tadi ini. Di searching aja. Nah, kan button icon ketemu di sini ya, baris 659. Kamu cek tombol ini di bawahnya icon kan? Iya. Jadi kemungkinan ya ini tombol ini button. Nah, tinggal button yang mana? Twitter. Ya, ini berarti yang kata-kata Twitter ini nggak kesisipan apapun karena ini script aslinya. Kalau tadi ada before-nya, coba ambil yang before-nya kan? Nah, tapi kalau dia sudah paham, ngerti, oh before ini nggak masuk ini. Kalau ngerti nggak ada masalah. Jadi kalian bisa pakai yang model yang tadi. Tapi kalau awal, ya kita scriptnya seperti ini. Kalau pakai model tadi before-nya ada terus nggak apa-apa. Nggak masalah, karena kan sudah paham. Karena nggak paham kan before dulu kok no, nggak ada yang pakai error nanti. Jadi saran saya, kalau memang masih awal belum paham, pakai cara ini. Tapi kalau sudah paham, yang tadi tidak ada masalah. Iya Pak. Nah, yang paham kan ngerti aja maksudnya, ya harus paham. Nah, misalkan dari tombolnya ini, kita analisa tombol yang Twitter ini. Jadi mulai button sampai buttonnya kan, tombol itu copy aja. Kita taruh di body kan, ini aja lah misalkan. Nah, ternyata diambil kesimpulan seperti ini. Button tipe button jelas di tombol ya. Kelas BTN ini adalah kelasnya tombol di dalam bootstrap. Jelas pakai kelas BTN. Kemudian BTN icon berarti tombol ini pakai icon nanti. Ya, soalnya nanti ada yang model gini. Ini kan juga icon ya. Iya Pak. Ini juga icon ya. Sama-sama nanti keduanya pakai BTN icon. Cuman ini ikonnya ada tulisannya 3. Iya. Nah, di sini ada BTN raw, berarti tombol ini blur kelasnya. BTN primary berarti warnanya biru. Tidak tahu biru. Bootstrap itu warnanya primary, secondary, danger, warning, success. 5 ya.
Nah, atau ini cara kalau nggak ngerti ya ini defaultnya ini ada default warna hitam, primary biru, secondary-nya ungu, info itu biru muda, sukses hijau, warning orange, danger merah. Jadi nggak nyebut red, warning nggak orange tidak, tapi danger, warning, sukses. Ini standarisasi di semua website. Warnanya distandarkan dengan kata-kata ini. Cuman beda browser, beda warna. Contoh, secondary ini ada yang abu-abu, ada yang ungu. Kalau ini dia pakai ungu, tapi ada di seri yang lain itu warnanya abu-abu. Itu ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Kemudian primary berarti warnanya biru. iClass ini buat nampilin icon. Jadi kalau buat nampilin icon itu iClass. Nanti tutup i. FAB Twitter berarti ini pakai ikonnya Twitter dari seri FAB. FAB itu font asem karena di browser ini punya 4 jenis icon. Yang pertama font asem ini contohnya font asem. Ada yang pakai simple line icon, bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya beda ya. Flat icon. Jadi ini tergantung dari ini tadi. Saya pakai icon apa? FAB, oh berarti ini yang pakai yang di sini. Jenis font asem, FAB itu font asem. Yang Twitter kan tadi, ini Twitter. Nah, ini ada FAB Twitter kan. Jadi ini yang dimasukkan ke dalam i. Makanya akhirnya muncul icon Twitternya. Coba kita ya localhost web 1 ini kan. Berarti kan menandakan bahwa ini tombolnya sudah kena efek bootstrap. Jadi bootstrap saya jalan, walaupun tampilannya besar. Ini hanya untuk membuktikan maksudnya. Hanya untuk membuktikan ini kan. Tombolnya kurang gede. Misal. Nah, di sini kan ada buttonnya gede. Ya, button large sini kan. Cuma kita tidak tahu large-nya itu kelasnya apa. Cari aja di kayak tadi. Ini button size ya. Saya searching di sini. Button size. Oh, large itu pakai kelas BTN LG. Berarti kalau tadi icon Twitter tak gede no. Berarti tambahin kelas lagi di belakangnya BTN LG. Ini harusnya dia gede, lebih gede dari yang tadi. Gede ya, kelihatan cuman mungkin gede ya sama semua. Kalau tambahkan linknya itu kan waktu bumi tambahkan linknya gimana? Oke, dari ini kalau saya nggak paham cara masang filenya, cara nambah asetnya, terus nyoba satu komponen yang dimasukkan ke dalam body. Kalau sih bingung, coba. Kasih kesempatan untuk memahami. Ini kalau diklik karena boleh ini kalau diklik masuk WA. Tapi kalau diklik sini nggak jalan karena harusnya jalan di HP beneran. Ini keluar apa? Ini jawabannya beneran. Ini contoh. Itu SMP apa? Bukan SMP. Ada? Ya udah tempel, makanya kalau ketika sudah masuk kelas SQL ini itu ada prasyaratnya. Prasyaratnya apa? Sudah menguasai HTML, CSS atau enggak sudah paham dengan bootstrap, maksudnya gitu. Karena cara kerjanya sama, cuma dia beda framework juga. Ya khusus Android boleh. Ini belum selesai sih, karena masih banyak ujian. Ini nanti kan belajar gini tapi ini payah karena belum belajar yang seharusnya dulu. Jadi nanti main scriptnya ya kayak tadi, ketik salahnya di sini apa gitu ya. Script ini lebih pendek. Jadi
Jadi lebih sedikit dibanding barisnya Bostrap. Ini lebih sedikit, tapi logikanya yang banyak. Jadi itu nanti main logikanya yang banyak di situ. Kalau selain nambahkan batu bisa apa lagi? Ya macam-macam. Pak, nah, Maksudnya tetap ngelut, berarti tetap ngelut kayak strip JS-nya kan? Kan asetnya tadi kan masukkan kayak batunya. konsep modular. Jadi ada konsep kita harus memisahkan antara konten dengan non konten. Non konten itu menu ya navigasi itu non konten. Kalau konten ya isinya web. Ya isinya web. Jadi gini contoh ya dinamakan konten yang mana dari halaman ini coba. Yang isi grid sistemnya, Nah ini yang namanya konten sampai ke bawah. Yang non konten yang kirinya di ya. atas dan sebelah kiri ini non konten. Jadi nanti kalau sudah akad mahir nanti ada mata kuliah namanya pemrograman client side di semester 2. Itu fokusnya dibahas lagi. Ya, jadi nanti kita itu bikin kosongan, tengah bolong. Konten ini tidak ada, tapi konten ini akan disendirikan jadi file terpisah. Harapannya apa? Harapannya adalah ini. Ini tidak dibuat bolak-balik, karena ini masuk nempel di non konten. Itu loh maksudnya. Ya Pak. Jadi tengahnya ini lubang loh. Ini lubang dikasih script tambahan yang digunakan untuk ngeload file lagi, file kontennya. Nah itu nanti ada. Jadi itu nanti akan dibahas fokusnya di programming client side. Tapi syarat itu harus dipahami ini sih. Oke Pak. Siap. Ya. Kalau ingin sharing, coba sharing sama anak SI angkatan atas yang sudah pernah dapat client side. Sharing-sharing sama siapa? Kelas sama itu paham. Tinggi, kerasnya lagi Belum, nggak ngerti. Tahu Tahu sih, sih nggak nggak ngerti. lihat. Oh, baru aku baru. Tinggi dan B-nya itu paham. Siapa? Tapi dia atasnya lagi maksudnya. Kalau Salma kan atasnya pas. Ya, Salma terus apa nih? kemarin itu Salmanya itu lah. dari sharing-sharing. Itu mereka sudah dapat konsep client side, jadi konsep modular. Mana sih konsep modular itu ya tadi. Nanti salah satunya kita tidak perlu ngeload ini bolak-balik di file yang lain. Cukup satu di file aslinya, file basisnya. Nanti kontennya tidak perlu ngeload ini, tapi cukup kontennya itu. Ini yang di-download sekali aja, ini sampai sini sekali. Ya tapi ya pikirnya kalau saya punya dua file Pak, ya di-download mana? Kalau memula. Jadi kita bikin file ini lagi, copy lah namanya. Jadi yang ngeload ini mana? Tapi dia ketemu modular nanti nggak beda lagi Pak. Dia itu sudah expert di tingkatnya lebih tinggi. Guys, ini sudah Clear Pak. udah ngobrol. Waktunya sudah habis juga. Saya harus ganti kelas. Kelasnya aja di sini kita nambah, Pak. Kelasnya kelas bahas integrasi sistem. Waduh, oke, supaya ini dibahasnya di pelajaran JS. Nanti di semester 2. Ya Pak. Lebih fokus di JS-nya. Nah, bisa window location harus bisa, window location ini juga bisa, macam-macam kalau JavaScript. Atau kalau saya nggak ingin button ya, saya bilang objeknya harus tadi itu bisa ini. Jadi ini jangan pakai button, tapi kelasnya button nih, paham? Ya. Nah ini jangan button, tapi gini aja. Ini ya misal ya, tak kasih pagar ya. Ini kan A. Nah, ini nggak bisa, tapi pakai kelasnya button. Bisa. Itu dari dia pakai button. Tapi dia terbuat dari A.
Oh, bukan. Nah, cuman efeknya di ininya yang jelek karena nggak seharusnya maksudnya gitu. Gedean. Ya, ini kan butuh penyesuaian maksudnya gitu. Tapi kalau seperti ini bisa HTTP apa gitu ya. Tapi ini saya jarang menggunakan Harep yang pertama. Kenapa? Saya nggak suka aja kalau ini keluar linknya di bawah kan keluar ya. Oh, ada kayak garis bawahnya. Enggak, ini loh paling bawah. Ya, nggak kelihatan.